Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini temanya adalah yang pahit itu yang menyembuhkan, yang memulihkan kita. Saudara, yang namanya manusia itu pasti tidak mau mengalami yang pahit. Amin apa amin? Saudara lebih suka yang manis atau yang pahit? Dalam hidup ini saudara mau yang manis atau yang pahit? Ya, jangan kebanyakan yang manis, nanti diabetes. Yang manis itu bahaya, beracun. Yang pahit ya itu enggak enak. Tetapi itu obat yang menyembuhkan. Amin. Ya, daun pepaya itu enggak enak. Pahit. Tapi khasiatnya banyak. Saudara makan sayur pare itu enggak enak, pahit, tapi khasiatnya banyak. Ya, bahkan obat segala macam yang pahit itu enggak enak. Saudara, di hidup ini kita pun sama, kita mau menikmati hanya yang manis-manis saja. Siapa manusia yang mau pergumulan? Siapa orang yang ingin mengalami masalah di hidupnya? Kita ingin rumah tangga kita beres, kita ingin pekerjaan kita beres, kita mau pelayanan kita beres. Dan saya yakin tidak ada satupun dari saudara yang berdoa, Tuhan halangi pekerjaanku Tuhan. Ada yang berdoa begitu? Tuhan batalkan bisnisku Tuhan. Enggak ada orang yang berdoa seperti itu. Kita semua berdoa mengharapkan yang baik yang terjadi di hidup kita. Tapi percayalah saudara, engkau mau atau tidak, seringkali Tuhan akan mengizinkan yang pahit itu datang. Kita nggak pernah minta yang pahit itu datang. Tapi masalahnya kita ini manusia nggak mau diproses. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mencintai proses. Kalau kita nggak sesuai dengan cara kerjanya Tuhan, makanya banyak orang murtad. Banyak orang nggak mau lagi percaya Tuhan. Banyak orang yang imannya kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena cara pikirmu, cara pandangmu dengan cara pandangnya Tuhan berbeda. Kita pikir masalah itu malah petaka. Kita pikir masalah itu enggak enak, enggak baik. Tapi percayalah saudara, di dalam Alkitab semua orang yang dipakai Tuhan, mereka diproses. Siapa yang mau dipakai Tuhan, yang mau dimuliakan? Angkat tangan. Berarti saudara juga mau siapa yang mau diproses? Angkat tangan. Mulai turun, enggak semua lagi. Ya. Orang Kristen hanya mau yang enak. Saudara, ketika Tuhan memberikan mimpi besar kepada Yusuf. Lalu Yusuf menceritakan mimpi itu kepada keluarganya. Apakah keluarganya senang dan mendukung dia? Mereka bilang, wow hebat kau Yusuf. Ya engkau luar biasa dipakai Tuhan. Oh ya ayo kita sama-sama dukung mimpimu. Seperti itu? Enggak, waktu Yusuf menceritakan mimpinya, pandangannya saudara-saudaranya ngomong apa? Sombong banget. Ya kan? Oh, ya, kamu merasa lebih hebat dari kita. Lihat aja kamu. Apa yang terjadi? Mereka mencoba membunuh Yusuf, bukan hanya membunuh mimpinya loh. Tapi mereka mencoba membunuh Yusuf. Tadinya mereka mau masukin dia ke dalam sumur, lalu mereka pikir rugi banget ya kita masukin dia ke dalam sumur, kita gak dapat apa-apa. Jual aja supaya dapat duit. Ya, zaman sekarang bahaya saudara. Seringkali demi keuntungan, orang tuh rela mencelakai teman, sahabat, bahkan saudara sendiri. Itu terjadi. Tapi kita lihat bahwa semua pun itu Tuhan izinkan. Untuk menjadikan kita ini dibentuk, diproses menjadi lebih indah. Ketika Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, apakah langsung dia bilang gini, Tuhan oke, saya terima mimpi itu. Mulai sekarang hidupku enak karena aku dapat visi besar dari Tuhan. Begitu? No. Ketika kita mendapat visi besar dari Tuhan, saat itulah bersiaplah engkau untuk diproses. Makanya kalau ada orang Kristen datang sama saya, Bu berat banget yang saya alami sekarang. Saya bilang, wow puji Tuhan. Berarti engkau berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kau diproses.
Saudara, cara kerjanya Tuhan itu selalu diproses dulu baru dimuliakan. Tapi semua orang Kristen maunya cepat-cepat dimuliakan. Jalan pintas. Tapi Tuhan gak seperti itu. Kita harus melalui proses. Yusuf difitnah, di rumah Potifar, di penjara, dia masuk penjara. Ya, tapi kita tahu bersama, bagi Tuhan, Yusuf tidak ada cara lain untuk engkau menuju istana raja. Pintu penjara adalah jalan untuk Yusuf menuju ke istana raja. Semua proses kepahitan yang kita alami, mungkin itu jalan Tuhan, saudara. Makanya jangan terburu-buru. Saya itu kalau orang datang, Bu saya ada masalah Bu, doakan saya. Doakan apa? Biar cepat selesai. Enggak. Saya tidak akan berdoa supaya masalahmu cepat selesai. Saya akan berdoa supaya kau ngerti maksud Tuhan di balik masalah itu. Kalau kau sudah ngerti, bagi Tuhan menyelesaikan masalahmu itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi bagi orang Kristen itu ya banyak yang gak mau, gak sabar. Saya bilang, kalau kamu bikin jalan pintas lewat masalah ini bisa banget, bisa kamu minta tolong, kamu punya kenalan, orang hebat, kamu punya koneksi. Tapi engkau akan mengalami ini lagi, gak tahu bulan depan, tahun depan akan sama persoalanmu. Engkau gak akan pernah lulus, kenapa? Karena kau tidak mengerti kehendak Tuhan di balik masalah itu. Kita lihat Daud, ketika Daud diurapi menjadi raja di umur belasan tahun, maka di situ dia juga mulai masuk dalam proses. Dia dibenci sama Saul. Musuh terberat Daud dalam hidupnya bukan orang Filistin, bukan orang Amalek. Siapa musuh terberat Daud dalam hidupnya? Saul yang adalah rajanya sendiri. Orang yang dekat di hatinya. Orang yang dianggap diurapi Tuhan. Yang kedua, siapa musuh terbesar Daud di dalam hidupnya? Bukan orang Filistin, bukan orang Amalek. Tetapi Absalom, anaknya sendiri. Tidak mudah bagi Daud seorang yang diurapi Tuhan. Dia harus menghadapi kenyataan di mana anaknya pun memberontak terhadap dia. Enggak jaminan saudara seorang hamba Tuhan lalu anaknya juga nurut. Kita kan gak bisa mengontrol semua orang. Ya. Ketika Daud menghadapi Absalom saudara, dia harus melarikan diri ke padang gurun. Dia harus melarikan diri menyeberangi sungai. Cuma gara-gara apa? Tiba-tiba Absalom merebut tahtanya dan mengusir Daud dari istana. Bahkan ingin membunuh Daud yang adalah ayahnya sendiri. Dan akhirnya ketika Daud melarikan diri, 2 kali Tuhan beri dia kesempatan untuk bisa bunuh Saul. Ya, Saul mengejar mereka, lalu Daud berdiri di samping Saul yang sedang tertidur pulas. Anak buahnya bilang, Raja, firman Tuhan digenapi bahwa Tuhan mengirimkan musuhmu di hadapanmu. Hari ini habisi dia. Aku akan tikam pedangku ke dalam lambungnya. Saul berkata, jangan kau sentuh orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya dia potong jubahnya Saul, dia bawa itu sebagai tanda. Ketika besoknya dia berteriak kepada Saul, Saul, aku ada kesempatan untuk mengambil nyawamu. Ini ujung jubahmu. Tapi aku tidak menyentuhmu karena nyawamu berharga di mataku. Tapi Saul tidak kapok saudara. Dia terus mengejar Daud untuk membunuhnya. Enggak main-main penderitaan yang Daud alami. Sampai waktu yang kedua kali pun Saul tertidur. Daud berdiri di sampingnya. Anak buahnya berkata, Tuhan izinkan aku tusukkan tombakku ke lambungnya. 1 kali tusukan saja dia mati. Daud berkata, kalau memang Saul akan mati, maka dia akan mati karena dia menemukan ajalnya. Karena Tuhan yang mengambil nyawanya, tapi bukan tanganku yang mengambil nyawanya. Berat gak bagi Daud? Berat, dia mengalami kepahitan, dia lari meninggalkan semua kenyamanannya. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk membunuh, dia seperti orang bodoh saudara. Gak bisa melakukan apa-apa karena ketaatan kepada Tuhan. Kalau hari itu, hari pertama kali mereka dapat membunuh Saul, dan Daud menyuruh anak buahnya membunuh, kira-kira selesai gak masalahnya? Selesai hari itu. Daud bisa langsung dilantik menjadi raja. Tapi Daud gak melakukan itu. Sampai akhirnya Alkitab berkata, akhirnya Saul berperang melawan orang Filistin. Sementara Daud ada di persembunyian. Pada akhirnya orang Filistin mengalahkan tentara bangsa Israel. Lalu Saul ketakutan dan dia melihat semuanya dibantai mati oleh orang Filistin. Lalu Saul berkata kepada anak buahnya, tikam aku dengan pedangku.
Bunuh aku sebelum orang Filistin mengejarku. Karena mereka sangat-sangat bengis orang Filistin itu. Aku tidak mau dipermainkan oleh mereka. Tapi anak buahnya berkata, tidak, aku tidak akan pernah membunuh engkau tuanku raja. Dan apa yang Saul lakukan? Dia tancapkan pedangnya ke tanah. Dia jatuhkan tubuhnya di atas pedangnya sendiri. Saul mati bunuh diri. Tapi bukan Daud yang membunuhnya. Saudara, ketika Daud bebas dari Saul, dia diangkat menjadi raja. Anaknya Absalom memberontak terhadap dia. Absalom mengejar Daud. Bayangkan saudara, musuh terbesar Daud bukan orang Filistin, bukan orang Amalek, tapi orang yang terdekat dengan dia. Dia lari saudara menyeberang sungai ke padang gurun. Daud melarikan diri dari kejaran anaknya. Dan ketika orang memaki-maki Daud, Daud cuma bilang, anak buahnya bilang, aku bantai orang itu ya raja. Kenapa dia memaki-maki engkau? Ketika Daud sedang dalam pelarian dikejar Absalom. Simei datang dan berkata, syukur kamu raja. Kamu kena tulah dari Tuhan. Dasar engkau seorang dursila. Engkau berhutang darah. Dia maki-maki Daud. Anak buah Daud berkata, tuanku raja, izinkan aku menyeberang ke seberang. Saya penggal lehernya. Daud berkata apa? Jangan. Kalau Tuhan yang menaruh perkataan kutuk itu di mulutnya. Dan memang Tuhan yang mengizinkan aku dikutuk. Apa urusanmu dengan aku? Dan apa urusanmu dengan Tuhan? Daud menelan semua yang pahit itu saudara. Sampai akhirnya pun Absalom maju untuk berperang melawan Daud dalam sebuah pertempuran. Daud berkata kepada panglimanya Yoab, pergi hadapi Absalom. Tapi satu pesanku, kalau engkau berhasil mengalahkan Absalom, jangan engkau bunuh dia dan jangan engkau apa-apakan dia. Tapi saya percaya sebagai panglima perang, Yoab itu gondok enggak? Gondok. Ini Daud ini ya, dia apa-apain orang diem aja, dia apa-apain orang goblok aja, enggak mau balas. Ini anaknya ini bikin kita masalah. Saudara pikir enak malam-malam lari menyeberang sungai di tengah padang gurun, mereka harus kelaparan dan lain sebagainya, meninggalkan kenyamanan istana cuma karena satu anak yang namanya Absalom. Tapi Daud bilang, jangan kau bunuh dia. Karena dialah anakku. Kenapa saya bilang itu penderitaan yang paling pahit bagi Daud? Karena itu musuh terbesarnya. Tapi dia tidak tega untuk membunuhnya. Dia bisa melakukannya. Tapi dia gak bisa lakukan itu. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya ketika mereka maju berperang. Absalom menunggangi bagalnya kudanya dengan seluruh persenjataannya. Tiba-tiba kepalanya nyangkut di pohon. Dan kudanya lari sendiri, Absalom kepalanya nyangkut di pohon. Ketika orang melaporkan kepada Yoab, panglimanya Daud, Absalom tergantung di pohon. Yoab datang membawa tombaknya, dia tikam lambungnya Absalom dan Absalom mati. Dan ketika Absalom mati, Daud berduka cita. Daud menangis saudara. Seharusnya itu menjadi sorak-sorai. Sebuah kemenangan ketika mereka pulang berperang. Orang kalau pulang perang kan bersorak-sorai kan. Tapi ketika itu mereka masuk ke Israel. Itu seperti orang yang kalah perang. Karena mereka tahu Daud berduka cita atas kemenangannya, kematian anaknya sendiri. Kemenangan berubah menjadi kesedihan. Saudara bisa bayangkan apa yang Daud alami. Saudara, pemazmur berkata begini, mari kita buka Mazmur 73 ayat yang ke-21. Mazmur 73 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata begini. Kita baca bersama Mazmur 73 ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Waktu orang itu pahit, sakit hati, mengalami tekanan, maka itu pasti akan berimbas kepada fisiknya. Itu pasti saudara. Kalau saudara banyak masalah, pasti saudara mulai sakit tulang, itu pasti. Karena makanya Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. 70% penyakit fisik itu datang dari jiwa, dari hati, Maka dikatakan ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya.
Sakit pinggang itu biasanya karena sakit hati. Nggak usah angkat tangan. Yang sering sakit pinggang di sini, coba periksa hatimu. Ya, mungkin engkau ada kekecewaan di sana. Lepaskan pengampunan. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ketika kita mengalami sesuatu yang berat di hidup ini, kadang-kadang kita ini udah gak ngerti, bahkan mau ngapain lagi kita udah gak tahu mau ngapain. Aku ini dungu, bodoh seperti hewan, sudah gak bisa mikir. Saudara, saya tadi baru teleponan dengan seorang ibu, luar biasa. Ibu ini mengalami kepahitan yang, bukan kepahitan yang dibuat manusia. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di satu kota. Dia suruh saya doakan anaknya yang menikah sudah beberapa tahun tapi belum punya anak. Jadi saya panggil anak itu, saya doakan, saya tumpang tangan perutnya. Puji Tuhan, setelah saya pulang sebulan kemudian anak itu hamil. Ya, seneng. Keluarga ini seneng anaknya hamil. Ya, sebulan yang lalu dia melahirkan, saudara. Semua seneng, ya, mamanya seneng dapat cucu. Tiba-tiba ketika anaknya baru berumur 1 bulan, Kamis kemarin, anak ini meninggal. Tapi bukan bayinya, tapi mamahnya. Jadi anak dari ibu ini. Saudara bisa bayangkan, sebuah kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi sebuah hal yang pahit. Inilah hidup, ini hidup. Ikut Tuhan itu tidak selalu yang manis. Kita harus mempersenjatai diri kita bahwa ikut Tuhan itu bukan cuma yang enak-enak. Saya selalu berkata, saudara, kepada anak Tuhan, engkau ikut Tuhan bukan supaya engkau tidak mengalami masalah di hidupmu. Kenapa engkau harus dekat dengan Tuhan? Karena ketika engkau mengalami masalah, engkau akan beroleh kekuatan sebab engkau dekat dengan Tuhan. Jangan kau kecewa, banyak orang datang, Bu kenapa Tuhan, Bu kenapa Bu, saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya sudah begini. Saya bilang kau itu dekat Tuhan, bukan supaya hidupmu gak ada masalah. Dunia ini tempatnya masalah. Kalau saudara gak mau hadapi masalah, silakan pergi dari dunia. Iya apa ya? Makanya kalau orang datang, Bu Debbie saya itu banyak masalah di hidup saya, kenapa gak pernah selesai? Ibu sudah capek hidup? Ngomong, Bu, nanti saya doakan. Karena hanya di dunia orang mati tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah. Tapi jangan cari masalah. Karena hidup ini kita lurus-lurus aja banyak masalah. Kemalangan orang benar itu banyak. Orang benar loh, kemalangannya banyak, saudara. Makanya jangan suka menghakimi juga kalau ada orang dalam masalah itu ada dosa itu pasti ada gini. Enggak, sering kali Tuhan izinkan yang pahit. Saya ingat dulu kami satu keluarga tabrakan, saudara. Mau pelayanan ke Anyer, di mobil kita nyanyi lagu rohani loh. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Suami saya nyetir, anak saya 3 di belakang, saya di depan. Saya pakai suara 1, suami suara 2, bagi suara kita di mobil. Kurang apa? Mau pergi kita berdoa loh, Tuhan sertai perjalanan kami. Segala roh maut kecelakaan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Pas kita mau exit tol di Cilegon, itu udah mau keluar. Suami saya bangunin saya, siapin uang tol, waktu itu belum pakai kartu. Saya lagi ambil di tas begini, saya tidur. Anak-anak semua tidur di belakang. Saya lagi ambil duit begini, tiba-tiba saya dengar suami saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya ini baru mau tanya, maksudnya Tuhan Yesus tolong kenapa? Tiba-tiba saudara, saya merasakan benturan yang keras sekali di mobil kami. Mobil kami terlempar, terbalik ke sebelah. Dan itu makanya kenapa kita ini harus selalu hidup kudus, saudara. Kematian itu hanya berjarak 1 detik dari hidup kita. Ngeri, kita tuh kalau mati begitu saudara, kita ini udah gak sempat bertobat. Waktu mobil ternyata ada bus dari belakang kami, busnya namanya laju prima, lajunya benar-benar prima. Kami ini mobil posisi berhenti di jalan tol. Memang jalan tolnya itu menurun dan berbelok begini. Posisi mobil kami itu berhenti mau bayar tol. Dia tanpa rem melaju dari atas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nggak sempat ngerem, jadi suami saya itu banting setir ke kanan, di depan kami masih ada 3 mobil. Dia hantam mobil kami pas di pojokannya, mobil kami terlempar terbalik ke sebelah. Lalu dia menghantam lagi 2 mobil, tapi yang paling keras itu di mobil kami karena mobil kami yang kena pertama.
Saudara, waktu mobil itu terlempar, terbalik-balik begitu, saya itu udah gak sadar. Itu kita kalau bikin dosa, lalu mengalami kayak begitu, saudara gak akan sempat ngomong, Tuhan ampuni saya selingkuh, Tuhan ampuni saya kepahitan, Tuhan ampuni Tuhan. Gak akan sempat. Saudara, dalam kecepatan sekian detik, saya hilang, udah hilang, gak ingat apa-apa. Cuma syok, kaget, apa ini udah gak sempat berpikir, tiba-tiba saya buka mata, mobil sudah terbalik, saya kepala di bawah. Airbagnya keluar, asap semua, saya panik saudara. Anak saya semua bangun, Mam kenapa ini Mam? Kiamat Mam, kiamat. Dia pikir kiamat, meteor jatuh. Jadi saya tuh berpikir, kalau ini sih sudah hampir nyawa ya, itu mobil hancur 80%. Kalau saudara lihat itu fotonya dari depan sampai belakang, dan mobil kami itu kan pendek, waktu itu Honda Freed, itu sejajar sama mobil bus punya ban kan, saudara tahu bus yang besar itu, mobil saya sama bannya itu sama tinggi. Jadi kita benar-benar di bannya. Dia hantam, mobil saya hancur 80%, tapi saya nggak tahu bagaimana ceritanya, anak saya itu duduk melintang di belakang, yang kecil. Waktu posisi kejadian itu anak saya itu sudah di pangkuan saya di depan. Kami satu keluarga tidak ada yang luka satupun. Enggak ada, ini tepuk tangan nih. Tadi waktu kemalingan enggak ada yang tepuk tangan. Ya, itu kami enggak ada luka saudara. Cuma ketika saya itu bilang, aduh Tuhan ya kayaknya ini sudah hampir nyawa ini ya. Sampai polisinya datang, saya dan anak-anak harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Walaupun enggak ada darah, enggak ada apa, tapi kami harus diperiksa. Jadi suami saya tinggal di mobil. Waktu suami saya tinggal, polisinya datang. Dia bilang gini, waduh Pak, mobilnya hancur ya Pak. Tapi untung loh Bapak cuma sendiri. Ini tadi Pak, kalau ada yang ikut, pasti yang duduk di bangku kedua, udah pasti meninggal Pak. Suami saya bilang, kami berlima Pak, astagfirullah. Terus suami saya dipegang punggungnya sama polisi. Terus mana sekarang? Istri saya, anak saya 3 Pak. Polisinya elus-elus suami saya, ikhtifar ya Pak ya. Ikhtifar, namanya musibah itu kita enggak ada yang tahu ya Pak. Terus gimana Pak keadaan istri sama anaknya? Suami saya bilang, puji Tuhan enggak ada yang luka, enggak ada yang apa. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Suami saya bilang haleluya Pak. Saudara, akhirnya saya pulang saudara. Saudara boleh tepuk tangan. Tapi di hati saya nih, saya pahit saudara sama Tuhan. Saya bilang Tuhan kenapa bertubi-tubi Tuhan. Apalagi ketika ada orang-orang dekat itu WA, SMS. Bu, saya dengar ibu kecelakaan ya. Iya, introspeksi diri. Itu kata-kata memang memotivator. Untuk orang semakin kepahitan. Orang lagi ada musibah, ndak usah kau tulis introspeksi diri, ndak usah. Dia pasti sudah, tanpa kau suruh, ndak usah. Kau ndak perlu berkata kalau hanya melukai. Orang-orang Kristen, orang pelayanan, introspeksi diri Bu, ibu kan hamba Tuhan. Dia tambah ayat lagi, firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Kau ndak ngalami kau. Saya hanya bisa menelan ludah dan berkata, terima kasih Bu, amin. Saya tuh mencoba introspeksi diri ketika kami mengatakan, Tuhan saya tuh salah apa Tuhan? Atau saya lagi kepahitan, lalu ngalamin gitu, ini pasti karena saya kepahitan nih, Tuhan tegur. Langsung bertobat. Masalahnya saya cari-cari, saya gak ketemu salah saya. Stres gak saudara? Saya pahit sama Tuhan. Kenapa engkau permalukan aku Tuhan? Aku nih hambamu loh. Seolah-olah engkau meninggalkan saya. Iblis bilang, di mana Tuhanmu? Sekarang kau dicerca semua orang. Bertubi-tubi saudara yang datang. Lalu akhirnya puji Tuhan ya kami nggak mengalami apapun. Kami akhirnya berdoa, saya telan sendiri ya. Ketika kami mengalami itu juga banyak yang menjauh, dipikir kita ini orang kena kutuk. Bertubi-tubi. Lalu puji Tuhan ya setelah beberapa waktu Tuhan gantiin mobil kita dari yang Honda Freed dikasih Innova yang terbaru saat itu. Nggak usah tepuk tangan. Nggak usah. Ya, dikasih Innova yang terbaru. Itu orang yang introspeksi diri tadi yang ngomong begitu. Dia ngomong gini, dia WA saya, Bu, saya dengar
Ya, ibu mobilnya diganti yang lebih bagus dari yang dulu ya. Ternyata ibu tabrakan tuh karena Tuhan mau ganti mobil ibu ya. Jadi saya bilang gini, ibu mau mobilnya diganti, Mercy. Mau bu, saya doakan masuk di bawah kontainer. Kadang-kadang orang Kristen tuh otaknya picik. Ya picik kau. Semua hanya diukur dari berkat Tuhan. Semua hanya diukur dari sesuatu yang manis. Ada begitu banyak hal yang saya dapatkan saudara. Waktu saya baca kitab Ayub itu, akhirnya saya baca itu Ayub. Saya baru tahu Tuhan apa yang saya alami ini gak ada apa-apanya dengan apa yang Ayub alami. Saya nangis waktu itu sama Tuhan. Dan saya harus merasakan itu semua. Saudara, tadi pemazmur itu berkata, dia bilang begini, aku ini dungu seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi ayat 23 berkata, kita baca bersama apa ayat 23 bilang. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat 24 berkata, dan nasihatmu, engkau menuntun aku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Walaupun pahit hari ini engkau alami, pastikan engkau tetap berada dekat dengan Tuhan. Sekalipun kau gak ngerti, aku dungu Tuhan, aku gak ngerti. Saya tadi teleponan dengan ibu yang anaknya itu meninggal. Dia nangis, saya bilang, ibu saya turut bersimpati, tapi bu, jangan pernah berkata Tuhan tidak baik. Dia bilang, iya Bu Debbie, saya tidak menyadari, saya nggak nyangka terjadi seperti ini. Ibu, Tuhan baik. Iya Bu, Tuhan baik Bu. Saya banyak introspeksi diri saya Bu, saya harus lagi lebih mendekat kepada Tuhan. Banyak hal yang saya bertobat dalam hidup ini. Wow, puji Tuhan, itu yang membuat hati saya senang karena dia nggak jauh. Tidak lari menjauh. Saudara, mari kita lihat bersama, kita cepat saja Yesaya 38. Ketika Hizkia divonis mati sama Tuhan, dia sakit. Dia berkata begini saudara, Yesaya 38 ayat 15. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Orang itu kalau pahit pedih memang susah tidur saudara. Iya enggak? Saudara ngalami enggak yang susah-susah tidur hari-hari ini? Banyak pikiran. Ya, banyak pergumulan memang tidak bisa dipungkiri. Apalagi divonis mati. Ya, kita sakit kepala aja enggak bisa tidur. Aduh, jangan-jangan ini saya ada tumor di kepala. Aduh, jangan-jangan ini udah enggak bisa tidur tuh. Ya, itu pasti. Pahit pedih perasaanku, aku enggak bisa tidur dia bilang. Lalu ayat yang ke-16, ya Tuhan, tapi dia bilang apa yang bisa kukatakan? Karena semua Tuhan yang melakukannya. Tapi ayat 16 dia bilang, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Minta kepada Tuhan supaya dia tenangkan rohmu. Sepahit apapun keadaan yang bergejolak di luar engkau, kalau di dalammu itu tenang, maka engkau tidak akan terpengaruh dengan apa yang ada di luar. Dan ayat 17 di sana bagus dia tulis, kita baca bersama 1, 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ternyata penderitaan yang pahit itu dapat apa? Menyelamatkan jiwa kita. Makanya jangan selalu benci kepada proses yang Tuhan kerjakan. Banyak orang yang akhirnya sekarang berkata gini, saya bersyukur Bu, untung saya diproses. Kalau nggak diproses, maka saya tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saya nggak diproses, saya tidak pernah tahu rencana Tuhan. Saudara, di hidup ini kita akan mengalami banyak hal yang bahkan kita enggak terbayang. Siapa yang terbayang saudara? Ibu tadi lagi seneng punya cucu. Baru lahir. 1 bulan cucunya, anaknya meninggal. Siapa yang tahu itu akan terjadi? Tapi inilah hidup. Saudara mau atau tidak? Seringkali yang pahit itu Tuhan izinkan. Tapi kenapa kita harus selalu dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita tidak mengalami yang pahit. Supaya kita beroleh kekuatan
ketika Tuhan izinkan proses itu datang. Mari kita bangkit berdiri bersama.